Bos 6 yang sedang menghadapi serangan para goblin meminta bantuan. Namun jawabannya harus menunggu 5 menit sampai bantuan datang. Walaupun sudah menyatakan jika tetap seperti ini, penjaga pos 6 akan mati dan malah diminta untuk melanjutkan tugas jaga. Sementara di dalam pos, AMT sudah kelangkabut. Mereka berdua sudah kewalahan mempertahankan pos. Mereka mau terus menggerutu kapan bantuan akan datang. Lalu tiba-tiba suasana jadi hening. Mereka pun jadi bingung. Ternyata di luar pos jaga, bos goblin sedang mengeluarkan kekuatannya. Ia menerbangkan batu-batu, lalu melemparkan batu-batu itu ke pos jaga. Sontak hal itu membuat penjaga pos menjadi tambah ketakutan dan merasa harapan hidup sudah tak ada. Mereka pun mengetahui bahwa ada bos goblin di luar. Jika pos hancur, maka para goblin pasti akan melahap mereka. Lalu salah satu tentara yang sudah putus asa mengacungkan pistolnya sendiri ke arahnya. Menyatakan jika aku mengakhiri ini sekarang, pasti aku tidak akan menderita lebih banyak. Hal itu pun membuat teman di sebelahnya makin putus asa dan ketakutan. Lalu walkie-talkie-nya pun berbunyi bahwa pos 5 akan membantu. Dan dia harus mengikuti arahannya. Dia pun diminta mengarahkan senjatanya ke arah cahaya di luar dan mengisi amunisinya dengan skill kobaran api. Walaupun dia nampak bingung dan ragu, dia tetap melakukan instruksi tersebut. Saat skill sudah siap, dia merasa bingung karena tak ada cahaya di luar. Semua terlihat gelap. Lalu cahaya pun muncul. Yunwok sambil berkomunikasi kepada pemanah. Dia menyatakan bahwa kau hanya perlu mengarahkan biar aku yang menarik pelatuknya. Yunwok yang sudah di atas goblin dengan skill pengendalian bajanya menarik pelatuk dari jarak jauh. Hal itu membuat si pemanah bingung karena pelatuknya bergerak sendiri. Panah kobaran api pun melesat jauh, mengah ke cahaya yang sudah ditentukan Yunwok dan langsung mengenai goblin. Yunwok tersenyum seringai sambil melihat notif status. Dia merasa senang karena rencananya berhasil. Dan dia bisa menghemat mananya. Si pemanah jadi bingung karena serangannya bisa mengenai goblin. Sementara bos goblin terlihat sangat marah dengan hal itu. Bos goblin pun mengarahkan batu terbangnya ke arah Yunwok. Yunwok sambil menghindar menginstruksikan ke pemanah untuk cepat mengisi ulang panah apinya. Dan setelah mengisi ulang, arahkan lagi ke cahaya. Lalu bos goblin yang sedang sembunyi bangun. Dia terlihat sangat marah melihat prajurit yang terkena panah api satu persatu. Di sisi lain, Junmo berkomunikasi dengan Yunwok. Bagaimana aku menemukan bos goblin? Aku pasti akan langsung mati saat bertemu sebelum aku mengirim sinyal. Junmo pun tercengang melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia tak menyangka Kopral Yunwok bukannya mengalihkan perhatian, melainkan sama saja menutup Cat sendirian. Lalu Junmo pun terkejut dan minta tolong. Di depannya ada goblin yang hendak menyerangnya. Namun serangan belum sempat mengenai Junmo. Belati terbang menyambar goblin itu. Yunwok sambil berlari. Dia pun sambil mengarahkan pelatuk pemanah api. Yunwok pun sambil menunjuk Junmo untuk pindah posisi. Junmo tak percaya dengan yang dia lihat. Apakah dia benar-benar Kopral Yunwok? Bos goblin pun terlihat sudah sangat marah melihat prajuritnya mulai habis. Yunwok sambil berlari, dia terus mengawasi dan siap dengan kemunculan bos goblin. Namun notif status muncul menyatakan peringatan bahwa mananya tinggal 12%. Yunwok yang sudah mulai kesal, mana yang sudah mulai habis. Namun bos belum muncul, padahal prajuritnya sudah habis. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh panggilan Junmo yang minta tolong. Ternyata Junmo sedang disandra oleh bos monster. Dia meminta maaf karena jadi beban. Yunwok pun siap melancarkan belati terbangnya. Namun bos goblin kembali mengancam Yunwok akan melukai Junmo. Yunwok pun merasa kesal. Ia pun mengangkat tangannya. Lalu di belakangnya dua goblin sedang berlari, siap menghabisi Yunwok. Pada akhirnya gara-gara kau Junmo. Tepat saat dua goblin melompat di belakang Yunwok. Yunwok tersenyum seringai. Inilah jadi skakmat sambil dia menarik pelatuk pistol jarak jauhnya. Pistol Junmo yang mengarahkan ke bos goblin langsung menembakkan dengan kendali jarak jauh Yunwok.
Saat bersamaan, Junwok pun menghindari serangan dua goblin di belakangnya, dan Junwok berlari ke arah Junmo dan mengarahkan belati terbangnya ke arah pos goblin. Namun ternyata belatinya tak mempan karena baju sirah yang bos goblin kenakan. Peringatan pun muncul kembali, mana yang tersisa tinggal 9%. Namun Junwok terus mengejar bos goblin. Bos goblin sudah hampir sampai di gate untuk kabur. Junwok terus mengejar. Dia tak ingin kehilangan mangsanya. Junwok hampir kehilangan bos goblin. Peringatan status muncul lagi. Junwok pun mengaktifkan skillnya ke kalung bos goblin untuk menghentikan pergerakannya. Notif peringatan terus muncul di akhir pertempuran. 2%, 1%, 0%, dan akhirnya serangan terakhir Junwok mengenai bos goblin dan membuat bos goblin mati. Junwok sambil melihat notif status, dia terlihat sangat kelelahan. Ia merasa harus sering olahraga. Lalu sebuah sinar muncul di langit. Junwok menyadari bahwa itu adalah sinyal dari wanita kesatria suci yang sudah tiba. Junwok pun jadi panik. Dia terus mengorek mayat goblin mencari sesuatu. Namun saat Junwok sudah menemukannya, terdengar suara tentara bantuan di belakang. Kalau item ini sampai ke daun, maka ini akan menjadi milik mereka dan aku tak mendapatkan apa-apa. Angkat tanganmu, kami akan menolak kalau kau bergerak, ucap tentara bantuan. Junwok sambil menggigit item itu. Dia pun mengangkat tangannya. Junwok pun langsung menelan item itu dan menyebutkan namanya. Ini aku, Kopral Junwok. Lalu Junwok pun dinyatakan korban yang telah ditemukan. Dia pun dibawa menggunakan tandu. Namun hal itu membuat Euna menjadi curiga. 4 tentara biasa menyelesaikan ini dan Gat yang masih aktif. Kecurigaannya pun makin kuat saat melihat Junwok yang sedang ditandu. Apalagi Junwok tersenyum saat berada di tandu. Tak pantas, layaknya korban dan lagi bekas-bekas pertempuran yang tersisa. Menyatakan bahwa ini dilakukan oleh satu orang. Junwok merasa sangat senang. Status notif pun muncul, menyarankan logam yang diserap mengandung sihir. Dan ia mendapatkan skill sihir yang akan diperbarui sesuai sistem. Ia juga mendapatkan kemampuan langka setelah mengonsumsi item legendaris. Dan dia juga bisa mendeteksi semua logam dengan rentan jarak yang bisa dikendalikan. Inilah hari di mana Kaisar Baja benar-benar bergengsi kembali muncul ke permukaan bumi.